Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 487. Melanjutkan cerita sebelumnya. Keesokan harinya di dinasti Tuba, Tuobalin berhasil naik tahta. Ketika dia naik tahta, seluruh kultivator kota kekaisaran merangkak di tanah. Setelah dia naik tahta, Tuobalin bersumpah kepada menteri-menteri di dinasti Tuba, Raja Suci bersumpah di sini untuk membunuh Tan Yun. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian, Tuobalin pergi ke dinasti Suci Nangong di bawah perlindungan alam Eklosion. Meskipun Tuan Suci Nangong tidak tahu apa yang dipikirkan Tuobalin, dia masih menerima Tuobalin. Di dalam kuil Nangong, ketika Tuobalin mengatakan proposal aliansi gencatan senjata dengan dinasti Suci Nangong sebelum penghancuran sekte Suci Huangfu, Raja Suci Nangong tercengang. Tuan Nangong telah memikirkan banyak alasan mengapa Tuobalin menjadi utusan untuk dinasti Tuba, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tuobalin ada di sini untuk merundingkan perdamaian. Karena dia sendiri yang membunuh kakek Tuobalin. Lautan darah dan permusuhan yang begitu dalam, Guru Suci Nangong melihat Tuobalin, dan dia benar-benar bisa meletakkannya sementara, dia diam-diam mengatakan bahwa Tuobalin tidak sederhana. Usulan Raja Tuoba, saya setuju. Raja Nangong menggertakkan giginya dan berkata, Tan Yun membunuh istriku dan mencerai-beraikan putriku, dan membasuh keluarga kerajaan Tuobamu. Di bawah kebencian yang begitu dalam, kita benar-benar harus menjadi aliansi gencatan senjata. Namun, kamu dan aku telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Untuk saling percaya, Tuan Suci ini mengusulkan, bagaimana denganmu dan aku bersumpah? Tuobalin segera setuju. Setelah itu, 2 orang suci besar mulai mendiskusikan situasi saat ini, mendiskusikan apakah akan menyerang Huangfu Shengzong sekarang atau menggunakan pertahanan sebagai serangan di masa depan. Raja Suci Nangong mengerutkan kening dan berkata, Raja Suci Tuba, dinasti suci Anda ada di belakang saya. Jika kita membentuk aliansi, Anda tidak perlu khawatir, tetapi dinasti suci Nangong saya berbeda. Dinasti Tang Xunseng mengincar di belakang dinasti suci Nangong saya. Jika dinasti Nangong saya mengirim yang kuat, jika dinasti Tang Xunseng yang ambisius menyerang dinasti suci kita, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mendengar ini, Tuobalin berkata dengan jujur, Tuan Suci Nangong mengatakan itu sangat benar, apa pendapatmu tentang ini? Saya masih memiliki persahabatan dengan Tang Xun. Saya meminta seseorang untuk mengirimi undangan. Karena perjalanan masih panjang, saya akan memberi Tang Xun waktu untuk mempertimbangkan aliansi. Lalu saya akan membuatnya 2 tahun kemudian. Bagaimana kalau berdiskusi di istana Tuobaku? Raja Nangong berkata sambil berpikir, ya, tapi Tang Xun mungkin tidak setuju. Terlebih lagi, mengapa Anda tidak mengundang dinasti Huangfu masuk? Mata Tuobalin berkedip, dan dia melambaikan tangannya. Jangan khawatir tentang Raja dinasti Huangfu. Bagaimanapun juga, leluhur sekte Huangfu berasal dari keluarga kerajaan dinasti Huangfu. Mungkin kontraproduktif untuk mengundang Raja Huangfu. Adapun Raja Suci Tang Xun, saya pikir dia akan setuju. Anda tahu, hari ini Huangfu Shengzong memiliki 2 potong daging, tempat rahasia peri abadi dan tempat rahasia Huangfu. Saya pikir Tang Yongsheng akan sangat tertarik dengannya. _2, Tuobalin berkata. Namun, kita dapat membentuk aliansi dengan sekte abadi-abadi. Setelah kehancuran Huangfu Shengzong, kita juga dapat menghancurkan sekte abadi-abadi. Pada saat itu, akan ada 3 tempat rahasia gunung hukuman surgawi. Tuan Suci, kamu dan Tang Yongsheng, bukankah indah menjadi satu persatu? Setelah mendengar ini, Raja Suci Nangong tertawa dan berkata, rencana bagus. Raja Suci akan mengirim utusan ke sekte abadi-abadi. Silakan bicara di dinasti suci Anda 3 tahun kemudian. Oke, Tuobalin tersenyum dan bangkit, memeluk tinjunya dan berkata, Raja Suci Tuba akan pergi.
Tuan Suci ini mengirimmu pergi. Tuan Suci Namong mengirim Tuobalin pergi dan kembali ke kuil. Bas. Dalam kehampaan seperti riak air, Liu Wanchuan muncul dari sisi Tuan Raja Namong. Orang ini adalah leluhur surgawi selir Liu, dan juga merupakan pemujaan besar dari dinasti Suci Namong. Tuan, Tuobalin dikenal sebagai hantu pertama sejak berdirinya dinasti Suci Tuoba. Liu Wanchuan berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, Tuan, Anda sebaiknya berhati-hati dengan orang ini. Ya, Guru Suci Namong mengangguk dan mencibir, tidak apa-apa dia tidak bermain trik. Jika dia berani bermain trik, Raja Suci ini akan memberi dia pelajaran. Setelah itu, Guru Suci Namong bertanya, pemujaan besar, bahkan jika leluhur besar saya meninggalkan kebiasaan, dia hanya akan menjadi tingkat 8 domain ilahi dan karena Tan Yun dapat menghancurkan istana peri abadi, itu berarti dia ada seseorang setidaknya di tingkat 2 eklosion. Nasib ziarah Suci Namong kita tidak bisa ditentukan apakah leluhur saya akan meninggalkan celah atau tidak. Sekarang tergantung kapan leluhur besar dari penyembah berjasa akan meninggalkan latihan. Mendengar pidato itu, Liu Wanchuan mengerutkan kening dan berkata, Tuan, pamanku, dia adalah tingkat 2 eklosion 10.000 tahun yang lalu. Hanya saja leluhur besar mengatakan bahwa ketika dinasti Namong hidup dan mati, dia akan meninggalkan retret. Dan hal-hal lain tidak boleh diganggu. Ya, setelah menghela nafas, Namong mengeluarkan sepucuk surat dari tangannya, menyerahkannya kepada Liu Wanchuan, dan mengatakan kepadanya, tidak mungkin sekarang. Saya hanya bisa memohon padanya. Tuan saya keluar dari gunung. Pergi ke Gunung Perizongnan, temukan tuanku dan berikan surat ini padanya. Jika kamu bisa mengundangnya, semua kesulitan akan terpecahkan. Liu Wanchuan menyimpan amplop itu dan menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, dinasti Tang Xunseng. Salju tebal dan angin dingin. Di penjara, Tang Xinying, mengenakan seragam penjara, menjadi semakin kurus. Setelah meminum pil suci penopang kehidupan terbaik, pil suci penenang dan nutrisi terbaik, dan pil suci rekonstruksi kolam roh yang diberikan kepadanya oleh Tan Yun, dia sekarang sadar dan rekonstruksi kolam roh selesai. Dia berdiri di sudut penjara dengan mata kusam dan melihat surat yang ditulis kepadanya oleh Tan Yun lagi dan lagi. Air mata tidak bisa berhenti menetes. Tetapi amplop itu mengatakan, Xinying, saya minta maaf karena saya membuat Anda membayar pengorbanan yang begitu besar. Aku, Tan Yun, bagaimana aku bisa membiarkanmu memperlakukanku seperti ini? Sudah waktunya untuk memberitahumu sesuatu. Mu Mengyi, dia adalah putri dari dinasti Suci Mu Feng, dan kamu harus tahu bahwa keluarga Tang Mu yang membunuh ayah dan keluarganya, mencuci darah keluarga kerajaan Mu Feng, dan menciptakan pembantaian yang tidak manusiawi. Melawan dinasti Suci Mu Feng. Dan Mu Mengyi adalah tunanganku. Antara kau dan dia dan cintamu padaku, Tan Yun tidak pernah semalu saat menulis surat ini. Terima kasih atas cintamu padaku. Aku harap kamu tidak melakukan hal bodoh untukku setelah meminum pil itu. Juga, aku harus jujur padamu, aku menyukaimu, dan aku tergerak olehmu, tetapi kita tidak memiliki takdir. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang mau tidak mau kamu harus melakukannya. Aku, Tan Yun, berpikir aku tidak pernah berutang pada siapapun, kecuali kamu. Tang Xinying gemetar tangannya, dan air mata menetes satu persatu di atas surat. Dia menutup matanya yang berlinang air mata dan berkata dengan menyakitkan, semua ini adalah pembalasan atas dosa-dosaku sendiri. Tan Yun, aku tidak menyalahkanmu. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Tang Xinying tidak benar-benar menyalahkan Tan Yun saat ini. Karena dia tahu bahwa Mu Mengyi memiliki perseteruan darah yang mendalam dengan keluarga Tangnya. Kebencian seperti itu tidak mudah untuk diselesaikan. Pada saat ini, Tang Xinying memikirkan penghapusan kolam spiritualnya oleh ayahnya, dia sudah berkecil hati. Putri 9, Raja telah setuju untuk membiarkan Anda meninggalkan penjara. Pada saat ini, sipir berkata dengan hormat. Mendengar itu, Tang Xinying tidak memiliki senyum sedikit pun di wajahnya, dia berkata dengan putus asa, mengapa dia setuju untuk membiarkanku pergi. Tang Xinying melihat kepala sipir dengan ekspresi jelek, dan bertanya, katakan yang sebenarnya.
Sipir tidak tahu apa yang dia pikirkan, menyeka air mata dan berkata, untuk menyelamatkanmu, Pangeran ke-6 berjanji pada Pangeran tertua dan Pangeran ketiga untuk mundur dari kompetisi untuk posisi putra mahkota. Kemarin, Pangeran tertua dan Pangeran ketiga menulis surat bersama, meminta Raja untuk mengampunimu. Setelah mendengarkan, Tang Xinying mengerutkan bibirnya, menangis dan berkata, di mana kakakku sekarang? Pangeran ke-6, dia telah menjaga perbatasan. Kata sipir dengan hormat. Yah, aku mengerti. Tang Xinying tampaknya telah kehilangan jiwanya, dan kepala sipir akan datang dengan pena, kertas dan menulis surat sambil menangis. Saudara ke-6, sejak ayah menghapuskan kolam rohku, hati putri ke-9 sudah mati. Ketidakpedulian dan tipu daya kekaisaran Tangzun, saya benar-benar lelah. Saya ingin meninggalkan tempat yang menyedihkan ini, mencari tempat yang tidak diketahui siapapun, dan hidup kembali. Kakak ke-6, kamu tidak perlu khawatir tentang adik perempuan ke-9 ini. Adik perempuan tidak akan melakukan hal bodoh. Jaga dirimu, kakak ke-6, dan cintai sadik perempuanmu selamanya. Setelah Tang Xinying menyerahkan surat ini kepada sipir, dia melangkah keluar dari penjara. 3 jam kemudian, Tang Xinying, yang masih berada di alam jiwa suci, diam-diam meninggalkan kota kekaisaran Tangzun dengan pakaian biasa. Tidak tahu kemana harus pergi. Pada saat yang sama, Sekte Huangfu Sengzong, gerbang suci pelayanan berjasa, lembah peri nomor 1. Tan Yun, yang berada di menara suci yang indah, telah memanipulasi api Hongmeng untuk melahap asal api surgawi gagak emas. Api Hongmeng telah melonjak dari 700 kaki menjadi 900 kaki. Itu telah naik dari awa, tingkat 8 ke puncak, dan telah dipromosikan ke puncak tingkat ke-8. Ia memiliki kemampuan untuk membakar senjata ajaib sub-abadi terbaik menjadi ketiadaan. Sekarang api es Hongmeng hanya pencapaian tingkat ke-8, dan kekuatannya lebih rendah daripada api Hongmeng. Puas, Tan Yun meletakkan api Hongmeng ke telapak tangan kanannya, mengambil napas dalam-dalam dan mulai menampilkan formula kondensasi Hongmeng Qi, dengan panik menelan aura di menara. 390 tahun kemudian di menara, Tan Yun menurunkan janin abadi Hongmeng kelima di kolam roh dan mempromosikan ke tingkat domain ilahi. Pada tahun ke-480 menara, 2 tahun telah berlalu di luar menara. Pada saat ini, dinasti suci Tuoba, Kuil Jinluan. Tuoba Lin mengadakan perjamuan untuk menghormati Tang Yongsheng, Raja Suci Tangzun, Namong Qingqian, Raja Suci Namong, dan Ruyan Wuji, penguasa sekte abadi-abadi. 3 orang suci mulai mendiskusikan cara menyerang Huangfu Sengzong. Tuoba Lin perlahan bangkit dan mengepalkan tinjunya ke arah mereka bertiga, berkata, 3, Tuan Suci ini mengusulkan bahwa 4 kekuatan utama kita masing-masing akan mengirim beberapa kekuatan di tingkat domain ilahi, dan tentu saja kekuatan teratas di tingkat eklosion adalah yang terbaik. Kalau begitu, keempat pasukan kita menyerang Huangfu Sengzong bersama-sama. Setelah kehancuran Huangfu Sengzong, kita akan memutuskan bagaimana membagi manfaat Huangfu Sengzong sesuai dengan jumlah pasukan kuat yang dikirim oleh pasukan mana. Raja Suci Namong berkata, ya, saya tidak punya pendapat. Aku juga tidak memiliki Raja Suci. Tang Zun berkata sambil tersenyum. Ruyan Wuji menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak punya pendapat. Dalam hati Ruyan Wuji, bahkan jika dia memiliki pendapat, dia tidak akan mengatakannya. Karena dia tahu betul bahwa dengan sikap penuh semangat Tan Yun, Huangfu Sengzong bisa menyerang sekte abadi-abadi suatu hari nanti. Sekarang dia hanya ingin menyatukan 3 dinasti suci dan dengan cepat menghancurkan Huangfu Sengzong untuk menghilangkan masalah di masa depan. Pada saat yang sama, meskipun Ruyan Wuji hanya tingkat 2 domain ilahi, karena ia dapat duduk di atas tahta patriark, ia tidak boleh menjadi biasa-biasa. Namun, Ruyan Wuji juga tahu bahwa memanfaatkannya dengan baik sangat baik untuk dirinya sendiri. Tang Yongsheng yang kekar berkata dengan nada mendominasi, klan Tang saya akan mengirim pemujaan tingkat kedua dari alam eklosion, dan wali di tingkat 3 dari alam eklosion dari dinasti suci Tangzun. Selain itu, ada 3 orang di tingkat kesempurnaan agung domain ilahi, 3 orang di tingkat 9 domain ilahi dan 4 orang di tingkat 8 domain ilahi. Pada saat ini,
Guru Suci Namong tertawa dan berkata, dinasti Namong saya akan mengirim dari tingkat atas alam eklosion dengan 6 orang tingkat 4 alam eklosion, dan 4 orang di tingkat 6 alam eklosion. Ketika ketiganya mendengar pidato itu, sentuhan kejutan melintas di pupil mereka. Tuo Balin melengkungkan tangannya dan berkata, dinasti Suci Namong benar-benar tersembunyi. Ternyata ada 4 kekuatan teratas di alam eklosion. Guru Suci Namong tampak serius dan berkata, sejujurnya, Raja Suci mengirim seseorang untuk mengundang guru turun dari Gunung Peri Zongnan. Setelah kata, Zongnan Xianshan, diperkenalkan ke telinga Tuo Balin, Tang Yongsheng dan Ruyan Wuji, mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan hati mereka tiba-tiba bergetar. Tampaknya Zongnan Xianshan seperti guntur. Ini memang benar, karena Zongnan Xianshan adalah tanah suci sejak surga menghukum daratan. Dikatakan bahwa sejak zaman kuno, setelah berakhirnya pertempuran ketiga para dewa di Meteor God Canyon, kekuatan tingkat eklosion pertama yang berhasil telah bangkit dari Zongnan Xianshan. Selain itu, sejak zaman kuno, Zongnan Xianshan telah menjadi habitat bagi mereka yang menghukum daratan untuk menutup dan berlari ke eklosion dan bangkit. Dia telah berturut-turut menjabat sebagai kepala sangsi dan memiliki bobot yang tinggi. Setidaknya dia juga merupakan kekuatan eklosion yang hebat. Hanya setelah biarawan dipromosikan ke tingkat keempat eklosion. Menurut aturan sangsi kepala berturut-turut, dia akan pergi ke Gunung Peri Zongnan dan menyelinap ke pencerahan. Tidak ada lagi campur tangan dalam perjuangan antara dinasti suci utama dan kekuatan besar, sehingga semua kekuatan dapat bersaing secara adil di bawah perlindungan 4 kekuatan di bawah wilayah eklosion, untuk menjaga keseimbangan kekuatan utama di daratan. Jika seorang biarawan dipromosikan ke tingkat 4 domain ilahi dan tidak pergi ke Gunung Peri Zongnan, nasib buruk akan datang. Sangsi akan memperingatkan dia untuk pertama kalinya. Jika dia tidak mendengarkan lagi, dia akan membunuhnya. Pada saat ini, Tuo Balin, Tang Yongsheng dan Ruyan Wuji dikejutkan bukan oleh kekuatan Raja Namong, tetapi oleh kemampuan tuannya. Anda tahu, begitu Anda melangkah ke Zongnan Xianshan, kecuali sanksi terhadap kepala suku dan pengaturan untuk turun gunung, tidak ada orang lain yang diizinkan pergi dengan alasan apapun. Tuan Guru Suci Namong tidak hanya 4 kali lipat eklosion, tetapi juga dapat turun gunung untuk berpartisipasi dalam serangan ke Huangfu Shengzong dan bergabung dengan perjuangan pasukan utama di daratan. Pesan ini cukup untuk mengungkapkan bahwa Tuan dari Raja Suci Namong memiliki status tinggi di Gunung Peri Zongnan. Atau ada pendukung besar di belakangnya. Tentu saja, selalu ada beberapa orang yang menempuh jalannya sendiri. Setelah dipromosikan ke tingkat, mereka tidak pergi ke Zongnan Xianshan. Misalnya, leluhur besar Si Chuangtian, pemimpin klan Si, tidak pergi ke Zongnan Xianshan. Tentu saja, Anda berempat di sini tidak tahu mengapa orang-orang seperti itu tidak berada di bawah manajemen terpadu dari kepala petugas sangsi Zongnan Xianshan. Pada saat ini, Tuoba Lin berkata, saya ayah mengirim 3 orang pemuja di dinasti suci Tuoba di tingkat eklosion. Selain itu, ada 3 kesempurnaan agung tingkat domain ilahi, 3 orang tingkat 9 dan 4 orang di tingkat ke-8. Ruyan Wuji melambaikan lengan bajunya dan berkata, saya adalah sekte abadi-abadi, dan saya juga telah memainkan 3 kekuatan besar di alam eklosion. Selain itu, ada 1 orang di kesempurnaan agung domain ilahi, 1 orang di tingkat ke-9 domain ilahi. Dan 10 orang di tingkat 7 domain ilahi. Pada saat ini, Guru Suci Namong memandang ketiganya dan berkata dengan jujur, semua orang tahu bahwa itu tidak diperbolehkan di Zongnan Xianshan. 4 kekuatan utama dari alam eklosion dapat campur tangan, dan kekuatan utama sedang bertarung. Oleh karena itu, tuanku hanya bertanggung jawab untuk membunuh kera iblis terkuat Tan Yun dan Huangfu Shengzong. Jika bukan kera iblis, bagaimana Tan Yun bisa melarikan diri dari kota kekaisaran Namongku? Menurut kata-kata Tuan Suci Namong, ketiganya puas dan tersenyum. Dalam pandangan 3 orang, Huangfu Shengzong rentan diserang oleh 4 kekuatannya kecuali kera iblis. Kemudian, setelah keempatnya mengobrol selama beberapa jam lagi, Tuoba Lin berdiri dan mengepalkan tangannya dan berkata, karena penyembah di tingkat 3 alam eklosion,
Saya kembali ke kampung halaman saya 5 tahun yang lalu, dan akan kembali ke dinasti Tuoba. Dinasti 3 tahun kemudian, jadi, hari ini, 4 tahun kemudian, setelah bersatu kembali di luar pegunungan Tianpu, serang Huang Fu Sengsong. Bagus, Ruyan Wuji, guru suci Namong, kata Tang Zun serempak.